Hah? Terlalu banyak konsumsi junk food bisa membuat kita terkena diabetes. Bener gak sih? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Nah, sebelum bicara lebih lanjut, kita perlu tahu dulu, apa sih diabetes itu? Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat gangguan produksi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau biasa disebut dengan IDAI pada tahun 2018 mencatat terdapat 1.220 anak penyandang diabetes mellitus tipe 1 di Indonesia. Negara kita, Indonesia, merupakan negara ketujuh di dunia dengan penderita diabetes terbanyak. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan konten kali ini? Bantu teman kalian menghindari diabetes dengan membagikan video ini ke mereka agar mereka juga paham. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Jadi, apa remaja kayak kita ini bisa terkena diabetes? Atau diabetes itu hanya menyerang orang dewasa aja? Jawabannya, remaja bisa terkena diabetes. Apalagi kebanyakan remaja zaman sekarang punya kebiasaan konsumsi makanan-makanan junk food. Terus, apa aja ya contoh junk food yang bisa membuat remaja terkena diabetes? Yang pertama, makanan tinggi karbohidrat. Jenis makanan ini dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat karena karbohidrat yang tinggi pada makanan tersebut akan diolah menjadi gula darah atau biasa disebut dengan glukosa. Nah, makanan-makanan yang biasa kita temuin di jajanan-jajanan sekolah ini contohnya donat dengan topping gula ataupun glaze coklat. Lalu ada corn dog dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada makanan tinggi lemak jenuh dan trans. Pada dasarnya, lemak jenuh dan lemak trans memang tidak secara langsung membuat gula darah melonjak. Namun, keduanya diketahui dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan menyebabkan resistensi insulin, sehingga meningkatkan risiko diabetes. Contoh jajanan yang memiliki lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi adalah telur gulung
dan juga ayam crispy. Yang terakhir ada minuman manis dan bersoda. Minuman-minuman ini mengandung karbohidrat tinggi yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Nah, selain itu, mereka juga syarat akan fruktosa yang sering dikaitkan dengan resistensi insulin. Contohnya sering banget nih kita temuin di kehidupan sehari-hari. Mungkin salah satunya adalah favorit teman-teman. Contohnya ada boba, minuman kaleng, dan juga kopi-kopi kekinian. Ayo, siapa yang sering minum ini? Diabetes mellitus ini bisa kok dicegah dari usia kita saat kita masih remaja. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita perlu mengkonsumsi makanan sesuai dengan angka kecukupan gizi atau biasa disebut dengan AKG. Nah, untuk anak laki-laki, AKG-nya energi 2650 kilokalori, protein 75 gram, lemak 85 gram, karbohidrat 400 gram. Lalu untuk anak perempuan, energi 2100 kilokalori, protein 65 gram, lemak 70 gram, karbohidrat 300 gram. Teman-teman masih bisa kok konsumsi junk food, tapi harus dibatasi ya, dan jangan terlalu sering. Teman-teman juga perlu makan makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang aku share bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa ajukan pertanyaannya melalui Instagramku atau akun WhatsApp dan emailku ya. Sampai jumpa.